Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Afrizal Bisono dari kelas 1A Pendidikan Biologi dengan NPM A1D021007. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen mengapu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke. Nah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu pentingnya pengembangan RPS. Nah, RPS ini penting dimiliki untuk memberi arah dan bimbingan kepada para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, yaitu peningkatan pengembangan dengan resiko yang kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Rencana pengembangan sekolah atau RPS ini merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sekolah. RPS ini berfungsi untuk memberi arah dan bimbingan pada para pelaku sekolah dalam rangka menuju sekolah yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan resiko kecil untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Nah, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, mulai sekarang, tiap sekolah pada semua satuan pendidikan, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk SMP, harus memenuhi SNP tersebut. Nah, salah satu upaya untuk mencapai SNP ini adalah setiap sekolah wajib membuat RPS, yaitu Rencana Pengembangan Sekolah. RPS ini harus dimiliki oleh setiap sekolah sebagai panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Nah, diharapkan semua jenis kelompok sekolah menggunakan format RPS yang sama. Perbedaan terletak pada isi, kedalaman, dan luasan cakupan program sesuai dengan kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat di sekitarnya. Perbedaan lainnya adalah lama waktu pencapaian SNP. Bagi sekolah yang memiliki potensi yang lebih tinggi daripada sekolah lain akan mencapai SNP yang relatif lebih cepat. Demikian sebaliknya, bagi sekolah yang miskin, potensi akan lebih lambat dalam mencapai SNP. Namun, demikian, harapannya adalah semua sekolah tersebut dalam waktu yang tertentu mencapai SNP yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut materi SNP ini saya akan lanjut. Nah, oleh karena itu, SNP ini dipandang sangat penting. Adanya suatu pedoman pencapaian SNP yang ke arah dan pegangan bagi tiap sekolah dalam rangka pencapaian SNP tersebut. Nah, rencana pengembangan atau SNP ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, baik secara potensial maupun nasional. Nah, proses penyusunan RPS ini meliputi yang pertama yaitu A. Perencanaan. Nah, Hare Griffiths dan Hopkins pada tahun 1991 mengidentifikasikan ekuivalen yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan di sekolah, tapi diaplikasikan ke dalam proses perencanaan. Nah, yang pertama audit, yaitu sebuah sekolah meninjau ulang kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua konstruksi, prioritas pengembangan pilihan dan kemudian diarahkan kepada target yang spesifik. Yang selanjutnya implementasi, yaitu prioritas yang direncanakan dan targetnya diimplementasikan. Nah, yang keempat evaluasi, yaitu kesuksesan implementasikan ini dicek. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya yang B, penyusunan pelaksanaan RPS. Dalam penyusunan RPS ini harus menerapkan prinsip-prinsip yang memperbaiki prestasi belajar siswa, membawa perubahan yang lebih baik, peningkatan atau pengembangan, sistematis, terarah, terpadu, saling terkait, dan sepadan, menyeluruh, tanggap terhadap perubahan, demand driven, berdasarkan kebutuhan, partisipasi, keterwakilan, transparansi, data driven, realistik, sesuai dengan hasil analisis SWOT, dan mendasar pada hasil review dan evaluasi. Nah, faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap sekolah adalah konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan pengembangan sekolah.
Perencanaan sekolah yang baik ini akan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan yang besar dan implementasinya. Selanjutnya, yang selanjutnya yang C, contoh perencanaan pengembangan di sekolah menengah. Nah, manajemen senior sekolah menengah ini, Bridgewater di Hertfordshire memutuskan untuk meninjau kembali perencanaan pengembangan. Pelaksanaan di luar sekolah pada saat dikumpulkan beberapa pandangan sebagai suatu proses audit. Melalui proses tersebut akan dimunculkan prioritas berikut untuk kemudian disusun sebagai rencana pengembangan, yaitu yang pertama, pentingnya sikap dan motivasi murid dalam pentingnya memiliki harapan yang tinggi. Nah, yang kedua, komunikasi antara rumah dengan sekolah. Yang ketiga adalah isu timetabling atau penjadwalan. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi mutu pengajaran. Yang kelima, meningkatkan pemanfaatan IT melalui kurikulum. Dan yang keenam, pentingnya rencana tahunan secara detail untuk kepentingan kurikulum. Selanjutnya, pada saat yang sama, tujuan sekolah ditinjau kembali atau direvisi, dan prioritas perencanaan bisa dihubungkan dengan tujuan berikut. Nah, yang pertama, untuk menciptakan dan menjaga potensi murid sehingga mereka bisa mencapainya secara penuh. Yang kedua, agar murid ini dapat meraih prestasi. Yang ketiga, membuat semua murid menjadi partisipan aktif dalam meraih prestasi. Yang keempat, mempromosikan nilai-nilai moral dan menghargai perbedaan keyakinan agama dan kultur. Yang kelima, membantu kerjasama antara murid, orang tua, guru, gubernur, pebisnis, dan teman sekolah lainnya. Nah, yang keenam, menjadikan mereka bertanggung jawab atas kemajuan mereka terhadap orang tua. Yang ketujuh, mempromosikan kesempatan untuk mengembangkan staf. Nah, selanjutnya yaitu kriteria RPS yang baik. Nah, suatu perencanaan pengembangan dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis lingkungan strategis sekolah. Yang B, keluasan, cakupan, dan ketajaman analisis situasi pendidikan sekolah saat ini. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas situasi pendidikan sekolah yang diharapkan. Yang keempat, ada analisis kesesuaian. Yang kelima, kelengkapan elemen renstra atau rencana strategi. Nah, yang keenam ada cakupan jenis perencanaan atau pemerataan kualitas, efisiensi, relevansi, dan kapasitas. Nah, yang selanjutnya, kemanfaatan serta kesesuaian renstra atau rencana situasi strategi tadi, dan renov, rencana inovasi dengan permasalahan pendidikan. Nah, yang selanjutnya, kelayakan strategi implementasi renstra dan renov. Yang selanjutnya, kelayakan rencana monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, kecukupan, kemutakhiran, dan kerelevansian pendapat dan rencana pembelajaran. Yang selanjutnya, kelayakan anggaran antara rencana pendidikan. Selanjutnya, tingkat partisipasi dan keinklusifan unsur-unsur yang terkait dengan perencanaan, stabilitas SDM, emis, dana pendukung, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem, proses, dan prosedur, dan mekanisme penyusun RPS tersebut. Nah, yang terakhir, kelengkapan elemen atau renov, rencana operasional. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat salah kata, perbuatan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua jangan lupa like, komen, subscribe ya. Terima kasih.